Salah satu ulama penentang PKI dan tewas di ujung senapan adalah Kiai Haji Ali Hasan. Kisah heroik dan keberanian pengasuh Pondok Pesantren Al-Wafa Tempurjo, Kabupaten Jember, Jawa Timur ini disampaikan oleh keponakannya Kiai Haji Lutfi Ahmad dalam sebuah acara. Kiai Haji Ali Hasan adalah sosok yang sangat teguh dalam pendirian. Tidak ada kompromi dengan PKI. Namun sayang, saat mau menghadap Presiden Soekarno pada saat itu, beliau diberondong senjata oleh PKI di Bandara Juanda. Keteguhan hati dan keberanian Kiai Haji Ali Hasan bisa dilihat saat dia menentang habis-habisan penerapan Nasakom. Pada saat itu, para ulama saat itu sudah putus asa, sehingga digelarlah pertemuan ulama Jawa Timur di sebuah tempat pada tahun 1965 untuk menyikapi Nasakom. Dalam pertemuan itu muncullah fatwa rekonsiliasi nasional tanpa melibatkan PKI. Setelah pertemuan itu, banyak tokoh dan ulama yang mendatangi Kiai Ali Hasan Tempurjo untuk berdiskusi soal itu. Bahkan Muhammad Yusuf yang ketika itu belum jadi jenderal juga sempat sowan ke beliau. Singkat cerita, akhirnya Kiai Haji Musta'in Ramli Jombang mendatangi Kiai Ali Hasan dan menyatakan mendukung opsi tersebut, asalkan Kiai Ali Hasan sendiri yang menyampaikan kepada Presiden Soekarno. Dan mayoritas ulama juga mendukung apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Musta'in Ramli. Singkat cerita, setelah kunjungannya kepada Soekarno, Kiai Ali Hasan pun pulang. Sesampai di Jember, Kiai Ali Hasan selama beberapa hari menyusun konsep dan rumusan rekonsiliasi sebagaimana ia kemukakan kepada Bung Karno. Setelah selesai, ia bertolak ke Jakarta untuk menghadap Soekarno yang kedua kalinya pada tanggal 29 September 1965. Saat itu ia didampingi adiknya, Kiai Ahmad Said, ayahanda Kiai Haji Lutfi Ahmad. Keduanya berangkat menuju Bandara Juanda dengan menggunakan mobil. Ketika itu Juanda baru melayani penerbangan domestik. Namun sebelum memasuki Juanda, mobil yang dikendari keduanya dicegat oleh pasukan bersenjata. Namun Kiai Ali Hasan bergeming dan berkata kepada Kiai Ahmad, "Ayo kita terus, jangan takut, kita benar." Waktu diinterogasi, siapa sangka Kiai Haji Ali Hasan langsung ditembak 6 kali oleh penjahat tersebut. Namun subhanallah, Kiai Ali Hasan tidak wafat. Ia masih bernyawa meski berlumuran darah. Ia dibiarkan tergeletak di tempat itu, sebab mereka sibuk menyeret Kiai Ahmad untuk dibawa ke salah satu ruang sel di Juanda dan ditahan. Kiai Ali Hasan lalu berhasil diselamatkan oleh ipar Kiai Haji Mukhid Musadi yang bernama Kiai Saleh Bayasud, lalu dibawa ke Rumah Sakit Darmo, Surabaya. Setelah 15 hari dirawat, Kiai Ali Hasan menghembuskan nafasnya yang terakhir pada tanggal 15 Oktober 1965. Bersamaan dengan itu, Muhammad Yusuf juga berhasil membebaskan Kiai Ahmad dari ruang sel. Lehernya luka, tulang rusuknya patah akibat siksaan PKI. Namun media saat itu memberitakan bahwa kedua tokoh tersebut ditembak karena melanggar aturan lalu lintas di wilayah bandara. Tapi kita maklum, karena saat itu sebagian media massa di bawah kendali mereka. Sayangnya, kisah keberanian Kiai Haji Ali Hasan selama ini tak pernah terungkap.